seperti para aulia, orang-orang yang soleh. Wah, ujiannya ya berat-berat juga. Tajam-tajam juga ujiannya. Seperti zaman penganiayaan dari kaum komunis. Komunis kalau dibiarkan akan membahayakan terhadap generasi kita. Jangan dikira komunis itu tidak bahaya loh. Zaman dulu di Tarim itu juga kemasukan komunis. Di Tarim kemasukan komunis. Di antara kekejaman seorang komunis di Tarim, dia menculik abah daripada Al-Habib Umar bin Hafidz, sampai saat ini tidak ditemukan makamnya ada di mana. Diculik saat mau sholat Jumat. Kekejaman komunis itu. Kalau komunis ini dibiarkan, terutama di negeri kita yang tercinta ini, kita biarkan, kita anggap mereka warga negara yang sama-sama kita, anak cucu sampean nanti yang bakal hilang. Ulama-ulama, guru-guru kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang soleh, orang ahli ibadah, akan dibantai oleh mereka. Di antaranya lagi sampai rahimahullah rahmatul abrar, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihabuddin, yang mendapatkan laqab Ainut Tarim. Beliau ini tidak mau melewati satu gedung namanya Gosar. Namanya saya lupa itu Gosar apa itu. Jadi ini Masjid Jami' Tarim, di sebelahnya itu ada Gosar. Gosar itu kayak gedung. Kemudian bangunannya megah. Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihabuddin ini di antara orang yang tidak mau lewat di depan gedung tersebut. Kenapa? Karena beliau hatinya tidak bisa terima ulama-ulama terdahulu disiksa di dalamnya. Oleh siapa? Oleh komunis. Oleh komunis yang menyiksa. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, saya punya guru. Beliau di Gosar tersebut, ya, di Gosar itu dihukum berdiri 1 tahun. Beliau itu ditaruh di ruangan 1 meter persegi. Bisa apa sampai 1 meter persegi? Semeter kotak, IKB kotak. Bisa apa sampean kalau berdiri di situ? Bisa selonjor. Ngoncur bisa. Kalau sampean ditaruh di ruangan 1 meter persegi itu, bisa ngoncur. Nah, jongkok, tidak bakalan bisa. Jadi, ya mau tidak mau ya berdiri, mungkin kalau nyampe ya nyenden sebentar. 1 tahun, bayangkan. Itu kekejaman komunis. Itu kekejamannya komunis. Dan masih banyak daripada habaib, para masyayikh, para ulama, para ahlu fatwa yang di Tarim itu yang disiksa oleh kekejaman komunis. Jadi seperti itu. Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid Kumitir Garahan, beliau itu korban kekejaman daripada komunis. Makanya kalau orang yang Allah kasih keistimewaan, ya, orang Allah kasih keistimewaan, itu membuat mereka itu apa bahasanya, keder, membuat mereka itu segan untuk melakukan hal-hal yang keluar daripada hak-hak asasi manusia. Contoh seperti kewalian daripada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Empang Bogor. Beliau hidup pada zaman PKI ketika itu, Habib Abdullah bin Muhsin ini. Beliau dihukum sama PKI. Paham ya? Beliau dihukum sama PKI. Setiap beliau di dalam hukuman itu, kalau ada acara di luar, pengajian di luar, beliau ada. Di hukuman, di dalam penjara dilihat ada. Bingung ini PKI. PKI ini bingung. Loh, kok di luar ada, di dalam ada Habib ini? Ah, ini orang aneh ini pasti ini.
Akhirnya diperketat lagi penjagaan. Diperketat lagi penjagaan. Ketika ada acara di luar, Habib Abdullah bin Muhsin ada. Padahal di dalam penjara ada. Akhirnya, ini pasti ada yang main-main ini sama penjagaan ini. Pasti ada yang meloloskan, pasti ada yang curang ini dalam penjagaan. Akhirnya ditapal kuda. Ya, ketika itu di wilayah tersebut ditapal kuda, setiap pengajian itu ada yang jaga. Di setiap di penjara juga lebih diperbanyak yang jaga. Kurang lebih ada 5 atau lebih majelis malam itu barengan, semua ada Habib Abdullah bin Muhsin. Semuanya ada. Majelis ini ada, majelis ini ada, majelis ini. Padahal barengan waktunya. Kekejaman komunis itu. Kalau komunis ini dibiarkan, terutama di negeri kita yang tercinta ini, kita biarkan, kita anggap mereka warga negara yang sama-sama kita, anak cucu sampean nanti yang bakal hilang. Ulama-ulama, guru-guru kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang soleh, orang ahli ibadah akan dibantai oleh mereka.